Selamat pagi. Di pertemuan ini videonya akan dua, satu yang menjelaskan slide ini, satunya tentang freezing ya. Jadinya kayak penjelasan resistor, transistor, breadboard dan sebagainya itu nanti saya jelasin di video tentang freezing gitu ya. Kalau freezing nggak ada slide-nya gitu. Kalau bikin slide-nya screenshot malas banget gitu ya. Seperti itu. Sama ya. Ini pertemuan ini topiknya adalah pemilihan dan perancangan rekan elektronika. Nah ini saya awalnya maunya bikinnya agak teoritis ya, tapi saya coba bikin materinya ini gini ya, langsung tanpa copy paste gitu ya. Dari coba dari nyari di googling gitu kebanyakan, tapi yang saya ingat jadinya yang kira-kira arahnya sesuai dengan kalau kalian mau nyusun penelitian tentang IoT gitu ya di sana. Di pemilihan perangkat keras itu di sini dari tiga proses, nggak bisa ngitung saya. Pertama input, habis itu proses sama output. Yang proses nih yang banyak cabangnya itu microcontrollernya ya, terus komunikasi datanya, GUI-nya sama jenis komputasinya gitu ya. Itu yang mau kita bahas. Yang pertama input ya. Jadi input daripada IoT itu ya karena IoT itu ini ya secara umum sebenarnya bukan sistem informasi yang manusia yang mengendalikan gitu harusnya, tapi lebih ke mesin gitu ya sana. Di sini inputnya bisa berupa wireless sensor network ya, arahnya ke sana. Itu slide-nya ada di materi IoT ya. Tujuannya monitoring misalnya ya, sensor misalnya suhu, ya, gas, jarak dan lain-lain. Terus automation misalnya inputnya berupa keypad, joystick gitu misalnya, mau ngendaliin mobil gitu misalnya, atau smartphone, atau bisa berbasis web juga gitu ya. Web kadang kurang keren tapi lebih praktis daripada aplikasi smartphone kan gitu ya, karena tinggal nyebut IP address atau alamatnya kalau misalnya ada gitu. Terus yang lain-lainnya itu bisa berupa kamera dan speed recognition. Yang kedua-duanya kita bahas di aplikasi IoT ini dalam project. Yang satu untuk yang jarak orang itu, sama speed recognition yang recognizer itu yang Google AI itu ya, voice kit ya. Jadi kita input segitu aja, kurang lebih ini aja ya input itu. Jadi kita tentukan harus dengan jelas. Nggak mesti salah satu tapi bisa gabungan juga gitu ya sana. Itu. Ya kan kebanyakan IoT itu kadang paling populer yang ini ya. Ini yang sensor gitu ya. Terus ya kedua mungkin ini ya. Yang ini masih jarang ya, malah ada tapi larinya ke lab 1 gitu kan misalnya gitu. Intinya yang saya kurang setuju itu kadang dia tidak menggunakan perangkat khusus dan tidak terapan, tapi ditulis seolah-olah membuat alat baru, bukan algoritma baru. Intinya itu di latar belakang saya sering kurang setuju gitu ya. Intinya saya membandingkan sensor dengan CCTV gitu, padahal CCTV-nya sendiri masih terkonek ke komputer lain gitu misalnya. Seperti itu ya, kurang pas menurut saya latar belakangnya, karena tentang algoritma penelitiannya, bukan tentang pembuatan satu alat gitu ya. Seperti itu. Kita bahas satu-satu proses microcontroller komputer sana ya. Misalkan tujuan komunikasi data ini misalnya yang paling umum digunakan adalah WiFi ya. WiFi jadi hampir mungkin 90% kayaknya IoT itu menggunakan WiFi gitu ya. Sekitar itu ya. Kalau yang datang ke saya yang ke Pak Agus nggak tahu ya. Intinya itu ESP32, ESP866 semuanya gini. ESP32 tuh hebat ya, intinya dia Bluetooth bisa, WiFi juga bisa. Intinya Bluetooth sama WiFi itu sekarang satu modul ya, satu modul ada yang bisa misalnya. Makanya laptop itu juga semua kalau ada WiFi pasti ada Bluetooth gitu sekarang ya. Itu yang teknologi terbaru ya. Terus Raspberry Pi ya, tentunya juga sama setara dengan smartphone ya. Itu intinya kalau mau nyari BLE-nya tok gitu misalnya ESP32 dan Raspberry Pi. Keduanya ada ini ya.
Bluetooth juga. Tapi kalau Bluetooth klasik ada modulnya tersendiri ya. Itu yang tidak low energi, yang agak boros energi, yang lama, yang bukan 4.0 ke atas, ya, yang di bawah itu. Ya. Additional atau communication module. Jadinya itu kalau itu misalnya gunakanlah Arduino atau Raspberry Pi yang kompatibilitasnya lumayan gitu ya. Jadi jangan gunakan ESP32 dan lain-lain untuk komunikasi data tambahan karena boardnya mereka sendiri diarahkan ke WiFi udah gitu. Untuk apa ada WiFi plus NRF lagi gitu misalnya. Kalau kayak gitu gini ya, mending di software serial kan ya. Jadinya kemarin mungkin banyak yang tidak paham software serial, padahal banyak sekali yang ujungnya di TA kesulitan dan larinya ke software serial gitu ya. NRF LoRa, Bluetooth, NFC, RFID, ya, GSM, GPS, nanti ada penjelasannya di bawah ya masing-masing. Oke, jadi berdasarkan kompatibilitas ya pertama ya. Untuk prosesor dan jumlah input ini sangat besar kompatibel. Ini Arduino Mega misalnya untuk ini ya menggunakan banyak sensor, misalnya deteksi gas, deteksi terus apa namanya ada deteksi gas, ada GPS, ada macam-macam itu kadang Arduino nggak cukup library-nya dan inputnya juga nggak cukup. Jadinya kalau Arduino Mega bisa kalian googling atau nanti ini ya di video yang lain mungkin saya langsung liatin perangkat-perangkatnya gitu ya. Lihat video rekaman capture video itu bisa dilihat di sana. Inputnya banyak banget gitu ya, digital inputnya aja puluhan gitu ya. Itu bukan belasan kayak Arduino. Ini Arduino Mega dan Arduino Duo ya. Terus yang sedang itu ini Arduino Uno, Nano dan Pro Mini ya. Biasanya kalau untuk sampai dimasuk dalam produk itu Arduino Pro Mini biasanya dipakai ya. Itu karena sudah tidak bisa dimasuk untuk masuk programnya itu nggak ada USB lagi gitu ini sana gitu ya. Terus kecil dan kurang kompatibel itu karena arahnya lebih ke komunikasi data emang boardnya sendiri ini ESP32, ESP8266 SD1. Terus proses microcontroller ini apa yang mau diangkat gitu ke sini katanya secara penuh misalnya Raspberry Pi gitu ya. Orange Pi ngomongnya saya terus tapi Orang Pi ya salah ketik typo ya. Terus kalau ini yang jarang dan saya sendiri sebenarnya belum pernah nyoba Arduino Duo ya. Karena 32 bit ARM. Yang kalau ngomong yang belum pernah saya coba sebenarnya ada MicroPython juga tapi karena microcontrollernya sendiri sangat mahal gitu ya, sangat mahal ya setara dengan Raspberry Pi untuk beli microcontroller itu menurut saya belum worth it gitu ya, belum worth it jadinya nggak gini, saya masih di Arduino aja gitu ya. Arduino IDE base yang ini yang digunakan paling banyak mungkin Arduino Mega ya, Uno, Nano, Memos 1 SP8266. Intinya yang pakai Arduino Mega baru satu ya waktu itu bimbingannya Pak Agus, saya masih penguji waktu masih gabung di Unram ya. Terus kamera misalnya tujuannya kamera FS32 atau Raspberry Pi. Ada juga modul untuk Arduino Uno tapi tidak disarankan karena ribet dan pakai resistor. Pokoknya kalau saya sendiri menghindari pakai resistor gitu ya. Karena ini saya walaupun saya punya satu paket resistor ya, punya pribadi gitu. Apa namanya? Berusaha nggak pakai karena ribet gitu ya. Salah ya. Kalau emang ada modul yang udah dengan resistor kenapa nggak pakai yang itu gitu. Ya. Soalnya kadang resistor ukuran sekian habis gitu. Terus beli lagi satu paket atau beli eceran itu kok kayaknya malas gitu ya. Kalau ke toko malas di jalan, kalau misalnya pesan online ini ya supaya free ongkir nyari 50.000 dan sebagainya gitu. Misalnya kan itu ya bukan promo Tokped bukan sorry. Gitu misalnya kan itu ya. Artinya resistor tuh ratusan rupiah gitu ya, satu biji mungkin 200 rupiah tapi itu dah nyarinya malas. Mungkin kalian nggak semua pernah ngalami ngantri ya di toko bahan elektronik tuh ya, counternya kecil desek-desekan gitu ya. Ya belum lagi misalnya bau bengkel gitu kan itu seperti itu ya. Sorry, bukannya gimana gitu. Ya. Ya apalagi sekarang ya di era pandemi ini jangan sampai desek-desekan di toko gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu jadinya berdasarkan analog input. Jadinya ini yang ini ya saya heran UTS UHS kemarin masih ada yang bingung gitu di sini. Ya.
Itu padahal saya bikin soal juga termasuk ngelucu itu ya, misalnya ada sensor gaib gitu misalnya banyak-banyak gitu seharusnya semua gini itu ya itu nah, ya, itu ya ininya benar-benar saya sedikit trauma gitu ya, bukan karena ininya tapi karena dipaksa melakukan ini ya, apa namanya satu keputusan ya. Oke ya, yang banyak Arduino ya, yang sekedar ada cuma satu analog input ya ini ya, keturunan ESP, dan tidak ada sama sekali itu Raspberry Pi. Ini bisa gunakan analog to digital converter, tapi juga saya banyak menggunakan ya ini ya analog to digital converter, tapi setelah dipikir-pikir nggak efisien juga gitu ya. Jadi saya sekarang lebih senang pakai software serial gitu daripada apa ya analog to digital converter, karena library-nya khusus lagi dan sebagainya gitu ya. Saya sekarang lebih milih kepraktisan aja gitu ya di sana, dan mudah dibongkar ya itu ya. Terus pertimbangan lain ya, dan juga ini ya, karena kita bukan elektro jadinya nggak usah sampai bener-bener bongkar Arduino-nya gitu ya, seperti itu. Ya, pertimbangan lain misalnya kompatibilitas dengan Seal, artinya Arduino Uno sama Mega, semua Seal pada Arduino Uno bisa dipakai di Mega gitu ya. Dan kadang-kadang kalau pakai Seal itu digital inputnya atau analog inputnya hilang gitu, hilang benar-benar kayak misalnya motor Seal. Tapi solusinya apa? Yang menggunakan Arduino Mega di sana ya. Itu jadinya banyak sekali analognya masih, ininya masih, dan juga oh ya saya lupa lagi, Arduino Mega saja yang memungkinkan RxTX-nya sampai ini ya lebih dari satu ya sana. Itu yang sangat direkomendasikan ya. Kalau misalnya pakai NRF sekaligus pakai Wi-Fi ya. Itu. Dan banyak Seal yang hanya kompatibel di Nano saja juga gitu ya. Raspberry Pi juga yang memiliki Seal yang namanya Head ya. Misalnya Google AI, Voice Kit, SoundKit ya, tapi nggak terlalu populer juga head-head yang lainnya. Itu karena jarang dan harganya mahal juga. Ya. Jadi yang kompatibilitas library misalnya Arduino, ya, konstruksi daya misalnya urutannya Raspberry Pi tentunya paling banyak, Arduino Mega setelahnya, Uno, dan tapi ini tergantung juga ya, kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk motor gitu ya, dan menggunakan Seal yang mengkonversi daya ke 9 volt ya, bisa lebih boros daripada Raspberry Pi ya, seperti itu. Oke. Proses ini misalnya komunikasi data ya sini. Di Wi-Fi bisa mencapai seluruh dunia ya lewat jaringan internet ya, sambung menyambung backbone bisa sampai kemana aja, sampai ke kutub juga bisa kalau ada internet di sana gitu ya. Tapi sini membutuhkan router dan ini ya apa namanya, kalau keluar dari Wi-Fi-nya ya dia mati gitu ya, ini jaraknya seperti itu ya. Memiliki delay dan security-nya harus lebih ekstra ya karena internet. Terus BLE ini ya Bluetooth komunikasi data yang cepat, itu cocok misalnya untuk kendali dan suara gitu ya misalnya. Makanya Bluetooth earphone, Bluetooth headphone gitu ya, itu ya yang populer ya. Jaraknya cuma 10 meter ya, tapi lebih dari cukup kalau kita misalnya berjalan bersama dengan alat itu. Ada yang teknologi namanya Zigbee, tapi itu sudah ketinggalan dan sudah kalah jauh dengan BLE dari konsumsi listrik maupun apa namanya kekuatannya gitu, dan harganya mahal jadinya lupakan ya, jadinya saya anggap Zigbee itu sudah nggak pernah ada gitu ya. Itu maaf kalau ada yang berpendapat lain tentang Zigbee, tapi itu kalau dari yang saya baca-baca ya. NRF LoRa ini juga tanpa gateway ya, cocok untuk komunikasi antar microcontroller BSN langsung tanpa menggunakan ini ya. Gitu. Ini jarak NRF 800 meter, LoRa 10 kilo. Ini ya sangat jauh. Ya sangat jauh. Intinya misalnya untuk deteksi penyebaran gempa gitu, getaran gitu misalnya sangat cocok menggunakan LoRa ataupun NRF gitu ya sana. Jadi kalau misalnya nggak jauh-jauh amat mending NRF gitu ya, karena itu NRF lebih murah dan paling murah mungkin ya NRF di antara komunikasi data di sini mungkin. Dan apa namanya jaraknya 800 meter itu lumayan gitu ya, lumayan banget gitu ya, bisa antar fakultas ya lumayan kalau nggak ada halangan. Jadi kalau untuk jika ada halangan tambahkan antena gitu ya, seperti itu. NFC dan RFID, jadinya kalau RFID itu kartu ya, saya juga di mata kuliah lalu ngasih tutorialnya.
Kalau NFC saya nggak bisa karena saya tidak punya smartphone yang ada NFC-nya. Biasanya yang mereknya Samsung ya ada NFC. Jadinya sana misalnya di Asia Timur itu misalnya mau bayar kereta listrik itu tinggal scan HP aja gitu ya. Jadinya apa namanya eh, otomatis data dalam HP-nya itu bisa kebaca yang diizinkan ke NFC aja gitu ya. Nanti otomatis kepotong misalnya itu. Ya. Itu tidak populer di sini gitu ya. Di sini lebih banyak menggunakan internet ya sana. Oke, itu ya. Jadinya yang lain itu misalnya GSM, GPRS itu ya. Jadinya mobile ya dia perlu SIM card dan ini ya. Kalau GSM bisa menggunakan SMS ya, kalau atau MMS ya salah satunya ini pakai SIM card ya. Itu kalau GPRS internet ya, tapi sangat lambat ya. GPRS sampai sekarang masih dipakai misalnya kalau kalian bayar di supermarket itu pakai ini ya apa namanya debit card itu masih GPRS ya. Ini sangat lambat di sana ya. Itu. Ini jadinya ada bimbingan saya yang ini ya mau apa namanya mengukur pakai motor gitu ya. IoT terhubung di motor. Ujungnya ini kena goncang dikit ya GSM modulnya itu dia ngerestart gitu ya. Jadinya nggak cocok dipakai mobile ya kelihatannya cocok tapi nggak cocok sebenarnya. Jadinya ujungnya pakai tethering HP dia lokal hotspot HP gitu ya. Jadinya seperti itu juga suka dukanya ya. TA di IoT. Jadinya kalau misalnya ada yang perlu mobile, saya sarankan daripada keluar biaya mahal, mending pakai lokal hotspot dari HP-nya aja gitu ya. Nanti mungkin pulsa, tapi kalau ganti pulsa ini ya belum ada di anggaran di apa namanya di lab ya. Jadinya itu barangkali ya di sini. Oke, itu. Ya, barangkali jadinya selanjutnya tentang ini ya, apa namanya graphical user interface. Jadinya bisa tanpa GUI ya. Jadinya kemudian data collecting atau menggunakan input hardware gitu ya. Misalnya input hardware itu macam-macam ya, kayak misalnya tombol ya dan apa namanya touchscreen gitu misalnya bisa ya menggunakan Nextion atau lain-lain ya banyak di sana. Terus yang paling umum adalah berbasis web ya. Jadinya yang paling umum adalah sebagai klien ya. Jadinya web server luar biasanya laptop gitu. Jadinya ada juga waktu ujian TA gitu misalnya dibikin bingung sama pengujinya. Jadi servernya yang mana gitu. Server ya laptop kita gitu ya, itu yang dianggap sebagai server ya, bukan server beneran gitu, sana beda ya. Oke, itu artinya kalau kita memakai laptop, misalnya web servernya di laptop, microcontrollernya itu adalah klien ya, jadi berfungsi kayak browser dia gitu ya, browser. Nah kalau misalnya servernya itu ya jadi ya microcontrollernya di server itu biasanya di ESP8266 dan WMOS bisa gitu ya. Jadinya bisa kita naruh HTML di sana ya. Ya tapi itu aksesnya terbatas ya. Jadi kalau misalnya 2 orang masuk sekaligus biasanya satu aja yang bisa masuk gitu dan sebagainya gitu ya. Enggak semua. Jadinya namun juga alatnya sekecil itu gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Terus ini ya Android ya iOS ya umumnya terhubung dengan Bluetooth ya sana. Misalnya untuk kendali yang butuh kecepatan gitu ya sana ya. Jadinya lebih ini ya arahnya ke fat client ya sana ya. Oke ya. Terus bisa juga GUI-nya berupa display khusus seperti OLED ya, OLED ya, OLED. Nextion sama LCD Shield misalnya sudah langsung ada ini ya. Nextion belum sempat saya bikin tutorialnya karena softwarenya berbasis Windows toh gitu ya. Saya nggak ada komputer Windows. Ini komputasi ini microcontroller umumnya ground computing merupakan perangkat komputer tambahan ya. Jarang TA yang ataupun proyek yang nggak make komputer tambahan gitu ya sana.
Itu jadinya kalau misal kecuali ini ya apa namanya Raspberry Pi gitu misalnya dia karena dia microkomputer dan sekarang udah ada sampai yang 8 GB gitu ya, jadinya bisa embed processing langsung di sana dan lebih mobile gitu ya sana ya. Jadi output yang diharapkan itu misalnya data collection ya, apa itu komputer misalnya ya. Kalau misalnya data collectionnya arahnya dikumpulkan ke komputer ya, yang kalian harus lakukan harus komunikasi data aja gitu ya. Apapun pakai LoRa kayak gini. Kalau misalnya gimana ngirim data via LoRa ke komputer ya, caranya ada satu ini ya, apa namanya Arduino atau apa ya yang terhubung ke laptop secara ini ya apa namanya USB sehingga itu yang nanti menulis ke komputer gitu ya seperti itu. Nah itu cara yang paling murah daripada beli LoRa gateway atau NRF gateway, itu lumayan ratusan ribu dan sangat mahal. Ya, kalau misalnya lokal ya ini juga karena ini micro SD, SD card atau USB modul. Ini ada juga modul untuk bisa masuk flash disk gitu ya, ada ya. Jadi automation ya outputnya adalah misalnya menggerakkan motor, servo, ya motor DC bisa maju atau mundur, terus stepper bisa diatur putar berapa kali gitu ya. Dan outputnya bisa juga termostat, pompa, dan relay ya. Kalau relay itu ya paling umum ya untuk nyalain segalanya. Pompa misalnya 12 volt, ya semua yang 12 volt sana ya. Termostat untuk mengatur suhu ya pemanas air gitu ya sana. Seperti itu ya. Chiller juga ada ya, chiller intinya mengatur pendinginan gitu ya, itu juga banyak ya itu. Oke, terus ini ya display hardware ya sana juga outputnya bisa dot matrix display, LCD display, 7 segment dan lain-lainnya. Ya, misalnya mau bikin perangkat games gitu misalnya kayak mau di ini ya dingdong gitu ya, dingdongan gitu. Oh, no, arcade ya gitu misalnya. Ya gitu ya misalnya bikin punching mesin gitu misalnya ya yang wajahnya bisa diganti-ganti gitu misalnya kesel sama orang gitu. Oke, web ya mobile monitoring ya mesin learning statistik ya komunikasi data juga sama ya kayak apa namanya data collection ininya itu nanti ini ya nanti saya jelasin juga di tempat lain ya itu untuk kriteria TA IoT-nya ya. Ini perancangan elektronika ya sana data sheet di sana ya. Jadi kita bahas perancangannya. Di sini mengetahui sensitivitas ya versus akurasi. Nah, di sini saya sedikit kurang setuju kalau misalnya TA IoT itu kita harus membandingkan dengan sensor yang lain karena sebenarnya apa namanya sudah ada data sheet-nya dan ini ya sudah bisa dibandingkan di sana. Nah, kita bukan elektro, bukan kita yang membuat sensornya gitu sana ya. Oke, ini kalau ada baru dibandingkan misalnya sangat mahal sekali biaya untuk tugas akhir IoT gitu ya. Mengetahui besar torsi ya, dan kebutuhan daya dari motor gitu misalnya motor untuk misalnya bikin skuter listrik sama mobil-mobilan ya jauh gitu ya. Yang paling kecil servo ya sana misalnya mengetahui fungsi pin di sana juga, mengetahui toleransi daya ya jadinya daya naik turun misalnya pakai baterai nanti lama-lama kan tegangannya turun otomatis dayanya juga turun dan ketahanan kondisi cuaca jadinya mau bikin untuk mengukur apa namanya ini ya misalnya panas di mana gitu ya tapi ternyata sensornya nggak kuat dengan kondisi tekanan udara tertentu misalnya gitu ya misalnya ditaruh di dalam oven gitu misalnya ya itu misalnya kan nggak cocok ya ini contohnya ini bisa kalian lihat data sheet-nya gitu ya sana ada lengkap errornya berapa gitu ya sana ya terus perancangan elektronika sini sebenarnya adalah library ya misalnya gunakan RFID itu mengetahui kompatibilitas library yang tidak kompatibel akan hilang ketika memilih microcontroller tertentu. Jadi misalnya memilih Wemos, library yang tidak kompatibel dengan Wemos akan hilang otomatis ya. Terus library untuk Arduino misalnya library untuk yang berhubungan MQTT gitu misalnya dipilih Arduino tetap muncul ya karena dianggap Arduino mungkin bisa ada modulnya juga gitu ya tetap itu ya. Tapi kalau ESP32 tersendiri sekali gitu ya.
library-nya nggak muncul kalau kita nggak milih ESP32 gitu seperti itu. Ya contoh script ada di ini ya. Example ininya saya banyak sekali menyelesaikan tugas tuh hanya dari menggunakan example-nya aja. Kalau kalian menguasai C++ gitu ya pasti nggak kesulitan sebenarnya menyelesaikan ini gitu ya. Dan bisa googling juga gitu ya. Kalau misalnya broknya satu ini fungsinya apa gitu ya. Terus rangkaian listrik gunakan situs seperti ini untuk ya macam-macam instructable terutama ya. Itu untuk melihat contoh script dan rangkaiannya gitu ya. Terutama melihat kalau perlu resistor ukuran berapa. Nah, di sini per orang ya karena kadang-kadang yang buat itu emang punya dasar elektronika yang tinggi. Bisa dia ngasih jumlah resistor yang beda-beda gitu ya. Saya termasuk yang tidak bisa gini menghitung secara sendiri karena walaupun saya backgroundnya elektro tapi tidak terlalu ini ya karena mata kuliah rangkaian listrik waktu saya pelajari S1 sama praktek itu beda banget gitu ya. Dulu pakai gambar-gambar aja nggak tahu kapan diterapinnya gitu, kurang ini ya. Itu juga masalahnya kalau teori sama praktek nggak sinkron gitu. Atau saya tok yang emang gitu. Tapi ujungnya yang ngerti yang ini ya. Lulusan SMK sama STM aja ya yang ujung-ujungnya ngerti gitu ya. Di tahap kalau benar-benar mulainya dari kuliah tuh kok susah gitu ya seperti itu. Jadinya sekarang saya kalau bisa kembali ke masa lalu pengen masuk SMK atau apa gitu aja gitu ya. Seperti itu. Oke, itu di sini ya. Ini kalau nggak ketemu juga cari aja langsung di search engine ya. Itu yang saya malah paling sering lakukan gitu. Saya jarang sebenarnya buka instructable ini ya langsung gitu karena search-nya nggak sebagus di DuckDuckGo kalau saya gitu ya. Karena saya sangat menghargai privasi saya ya, dan nggak ingin berat komputernya. Intinya kalau kalian mungkin pakai Google ya silakan gitu. Sama aja hasil pencariannya kalau menurut saya ya. Oke, itu ya sekian dari ini. Nanti selain ini ada video tentang freezing nanti mungkin malaman saya buat. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di grup WA ataupun di pada saat perkuliahan Zoom. Terima kasih.